Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berkaitan tentang bahasa yang berjudul Optimalisasi Peran Bahasa Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elviana Dewi dengan NIM 20020074095 dari kelas PC 2020. Pengertian masyarakat ekonomi ASEAN. Mungkin sebagian orang Indonesia sudah mengerti apa itu MEA. MEA merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara ASEAN. MEA ini diberlakukan pada 31 Desember tahun 2015. Pemberlakuan MEA di Indonesia disikapi dengan positif perspektif yang dapat digunakan, yakni menjadikan MEA sebagai sarana mempromosikan bahasa Indonesia kepada pekerja asing di Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam MEA ini sangat penting, yakni penguatan peran mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA, serta sosialisasi meluas mengenal uji kompetensi bahasa Indonesia atau UKBI. Kemudian, adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional. Secara resmi, kita sebagai negara Indonesia pastinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda. Perlu kita ketahui bahwasannya bahasa negara Indonesia mempunyai suku, adat maupun bahasa yang banyak dan bermacam-macam. Oleh karena itu tidak mungkin kita memahami bahasa satu persatu antar daerah. Oleh karena itu, untuk mempersatukan yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasi kita bisa terjalin dengan lancar dengan orang lain. Yang keempat, ada alat perhubungan budaya dan daerah. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Baik itu guru maupun murid harus menggunakan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan agar lebih memahami apa yang dibicarakan. Yang ketiga, ada bahasa resmi di dalam perhubungan dalam tingkat nasional. Yang keempat, ada sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kelima, pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Nah, kembali lagi di sejarah ASEAN dan MEA. ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Maksud berdirinya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kejayaan di kawasan guna memperkuat dasar bagi sebuah komunitas yang damai di Asia Tenggara. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan ASEAN, mulai 31 Desember 2015, Indonesia bersama 9 negara ini bekerja sama dan memasuki babak baru dalam kerangka ASEAN. Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan. Peluangnya yaitu mengoptimalkan peran bahasa Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN serta berkontribusi untuk memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan bahasa Indonesia di dunia internasional. Sedangkan untuk tantangannya yaitu kerugian yang timbul akibat ketidakpahaman Indonesia atas konsekuensi kesepakatan tersebut. Selanjutnya ada optimalisasi peran bahasa Indonesia dalam MEA, yaitu mengoptimalkan peran bahasa Indonesia dalam MEA, yakni penguatan peran pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dan sosialisasi meluas mengenai uji kompetensi bahasa Indonesia atau UKBI. BIPA ini merupakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia seperti berbicara, menulis, membaca, mendengarkan bagi penutur asing. Kemudian ada UKBI, merupakan salah satu instrumen yang juga menunjang visi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, khususnya perannya dalam MEA. Terakhir yaitu ada penutup. Bahasa Indonesia dalam MEA patut disikapi dengan bijak. Bahasa Indonesia dapat melakukan promosi terbuka kepada siapapun pekerja migran ASEAN yang tertarik bekerja di Indonesia. Pembukaan lembaga BIPA di negara anggota ASEAN tentunya semakin mengukuhkan peran bahasa Indonesia dalam MEA. Profesi yang dibolehkan untuk bergerak secara bebas di negara anggota ASEAN juga memerlukan kecakapan tertentu dalam bahasa Indonesia.
Hal ini bergantung pada intensitas komunikasi yang diperlukan. Oleh karena itu, peran bahasa Indonesia dalam masyarakat ekonomi Asia sangat penting. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.